Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 mulai ayat yang ke-22 sampai ayat ke-26. Saya membacanya demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita menemukan di sana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Satu ketika mereka harus melalui perjalanan yang cukup panjang. Alkitab berkata, 3 hari mereka melakukan perjalanan, dan selama 3 hari itu mereka tidak menemukan air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa menurut penafsir Alkitab, ada kurang lebih 3 juta orang yang melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ditambah lagi kambing domba, ternak-ternak mereka, lembu sapi mereka yang mengikuti mereka dalam perjalanan. Maka perjalanan itu adalah menjadi satu perjalanan yang sangat akbar, menjadi satu perjalanan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan 3 hari mereka tidak menemukan air.
Tapi ketika mereka mulai menemukan air, saya bisa membayangkan bagaimana keadaan mereka pada waktu itu. Mereka akan berlomba sedemikian rupa supaya mereka menjadi orang yang terdepan untuk meminum air yang ada di Mara. Tapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara, harapan mereka untuk dapat menyegarkan dahaga mereka, untuk dapat meminum air yang terbaik, ternyata air itu adalah air yang pahit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kemudian mencatat betapa kecewanya mereka. Mereka datang kepada Musa, bersungut-sungut kepada Musa. Mereka mempersalahkan Musa atas perjalanan yang tidak menyenangkan tersebut. Perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengalami perjalanan yang sama dengan bangsa Israel ini. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, kita memimpikan sesuatu yang indah di dalam perjalanan kita. Tetapi apa yang kita dapatkan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita menjadi perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat mengecewakan. Sama seperti ketika bangsa Israel mengharapkan air yang tawar, air yang dapat mereka nikmati, tetapi air itu air pahit yang tidak bisa mereka minum. Saudara, hari ini adakah hal yang sama ada dalam hidup saudara? Saudara sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. Saudara sedang mengalami keterpurukan. Saudara sedang mengalami sakit penyakit yang mungkin secara manusia itu sangat sulit untuk disembuhkan. Dan iblis mulai menekan, mengintimidasi saudara, mulai mendatangkan kekecewaan bagi saudara, karena saudara mulai berpikir ada banyak kepahitan-kepahitan dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan yang membuat air yang ada di Mara yang pahit itu menjadi manis. Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita hari ini. Dia juga yang akan mengubah setiap pengalaman hidup kita yang pahit, setiap pengalaman hidup kita yang mengecewakan, menjadi pengalaman hidup yang manis, kalau kita mau sungguh-sungguh belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. So hari ini Bapak Ibu Saudara, selama beberapa hari ke depan ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat saudara, membuat saya dan kita semua seharusnya bangkit dari keterpurukan dan mengubah sesuatu yang pahit menjadi yang manis. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan kekuatan dan kehebatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pemilik kehidupan ini, Dia sanggup melakukan segala perkara. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau bisa merubah air yang pahit menjadi manis di Mara, ya Tuhan, kami sangat yakin dan percaya hari ini Engkau bisa merubah kepahitan-kepahitan dalam hidup kami, kegagalan-kegagalan dalam hidup kami. Engkau mengubahnya menjadi manis, menjadi indah, menjadi penuh pengharapan, karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tetap taruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Jangan lewatkan hari-hari berikutnya, saya akan menyampaikan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan memberkati.